Halo teman-teman kaum milenial dimanapun kalian berada. Kali ini kembali lagi bersama kami Duo Lalu Channel dan kami kedatangan narasumber yaitu Wali Kota Bogor yaitu Bapak Dr. Bima Arya Sugiarto. Jadi kami akan menanyakan seputar karir Bang Bima di sini dan sebelum itu saya serahkan kepada Brother Karis Blessing. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Halo Pak, gimana kabar sekarang? Baik, Karis. Apa kegiatan Bapak selama pandemi? Wah, jawabannya bisa 7 jam ini. Ya, kegiatannya berikhtiar maksimal untuk menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa manusia di Kota Bogor. Oke, baik Pak. Dan mungkin langsung masuk ke pertanyaan saja Pak. Apa yang menjadi dasar Bapak ingin terjun ke dunia politik, Pak? Dari kecil memang saya sudah sangat suka politik. Buku-buku yang saya baca ketika SD itu banyak buku-buku yang nyerempet atau nyambung ke politik. Seperti buku tentang pahlawan-pahlawan nasional, tokoh-tokoh internasional, cerita-cerita heroik. Bahkan juga saya membaca Mahabharata dan Baratayuda itu sejak saya kelas 1 atau kelas 2 SD. Jadi memang secara historis dari mulai saya SD saya sudah masuk ya ke dunia literatur yang dekat-dekat dengan politik. Bagaimana perjuangan melawan kebatilan, menegakkan kebenaran itu dilakukan oleh orang-orang hebat. Jadi sedari kecil sebetulnya saya suka ngikutin itu. Baru kemudian bertambahnya umur SMP, SMA, kuliah, bacaan jadi semakin variatif. Kemudian berkembang lagi nonton film-film politik dan bacaan yang lebih variatif. Dan mengapa Bapak tertarik dengan dunia politik? Saya melihat bahwa kalau mau merubah nasib orang menjadi lebih baik, ya itu harus menjadi pembuat kebijakan. Untuk bisa membuat kebijakan, ya harus terjun ke politik. Untuk terjun ke politik, ya harus paham dunia politik. Untuk bisa mempengaruhi kebijakan, juga mungkin tanpa menjadi pembuat kebijakan, tetapi juga bisa melalui kapasitas kita. Kalau kita menjadi pengamat politik, kalau kita menjadi tokoh yang didengar oleh orang-orang politik, itu juga bisa mempengaruhi. Jadi intinya saya lihat politik itu keren karena lewat politiklah kebijakan itu ditentukan. Dan pastinya Bapak sering bertemu dengan masyarakat yang ada di Bogor. Kalau boleh tahu Pak, di mana sering ketemu masyarakat dan apa yang mereka sampaikan kepada Bapak, keluhan-keluhan apa saja yang disampaikan? Rasanya sejak saya dilantik hampir setiap hari saya, dan kalau dalam keadaan sehat ya, hampir setiap hari pasti ketemu dengan warga. Ada yang datang ke kantor, ada yang datang ke rumah, atau saya yang datang ke rumah mereka. Saya belusukan sampai ke RT, ke RW, kadang saya ikut ronda. Saya pernah punya program tenda wali kota, ya, tapi ketika COVID ini stop dulu, bermalam bersama warga. Saya senang sekali ketemu warga. Kenapa? Karena dari mereka lah saya bisa mendengar secara langsung apa yang terjadi di keseharian. Kadang kalau hanya mengandalkan laporan dari staff kan nggak cukup. Pesan disampaikan pasti tentang apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan, dan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah kota. Dan kalau saya menyampaikan langsung, ini rasanya warga bisa lebih bisa lebih puas gitu dibanding mereka mendengar atau bahkan hanya membaca saja dari pemberitaan. Dan saya percaya bahwa tidak semua bisa selesai. Itu yang penting ya. Nggak pas kalau kita berambisi ingin menyelesaikan semua persoalan hari ini atau tahun ini. Sangat mungkin ada 5 tahun yang nggak bisa diselesaikan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita bekerja keras semaksimal mungkin agar apa yang bisa selesai, ya selesai. Kalau bisa dipercepat, kita percepat.
Jangan pernah mempersulit rakyat, itu prinsip saya. Dan bagaimana cara Bapak untuk bekerja sama dengan lembaga DPRD dan juga lembaga-lembaga pemerintahan lainnya untuk menyejahterakan masyarakat, dan mungkin kan di bawah Bapak juga mungkin ada yang kerjanya belum profesional. Mungkin apa tanggapan Bapak ketika ada bawahan Bapak yang tidak bekerja secara profesional? Saya harus akui, bukan hal yang mudah untuk membangun soliditas di internal aparatur sipil negara, sistem birokrasi, ataupun bermitra dengan DPRD. Perlu kerja yang luar biasa keras, perlu membangun komunikasi terus-menerus, perlu untuk lebih sabar bagaimana melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap staff, gitu ya. Saya harus akui, kadang-kadang miskomunikasi dengan DPRD, kadang-kadang salah paham dengan Dewan, ya, tapi selalu saya berusaha keras, semua kekurangan-kelemahan itu saya perbaiki. Biasanya ujung-ujungnya karena kekurangan komunikasi, karena minimnya komunikasi. Ketika komunikasi itu lancar, biasanya lebih baik. Nah, kalau untuk bawahan, saya sangat menghindari untuk selalu memarahi atau menegur. Yang penting itu kita sebetulnya bisa memotivasi. Kalau kita memotivasi, maka mereka pun akan bisa lebih semangat sebetulnya. Dan untuk memotivasi ini nggak ada cara lain kecuali mencontohkan dengan tindakan. Ini juga yang sangat nggak mudah. Karena kalau kita minta staf saya untuk tidak korupsi, saya harus paling bersih. Saya minta staf saya untuk bekerja lebih keras, saya harus paling rajin. Kalau saya minta staf saya untuk dekat dengan warga, saya harus paling dekat dengan warga. Jadi itu yang paling berat sebetulnya. Bagaimana memimpin dengan tindakan. Leadership is action, not position. Jadi kepemimpinan itu bukan posisi, tapi juga aksi. Nah, jadi melalui aksi dan komunikasi itu sebetulnya kunci bagi terbangunnya pemerintahan yang efektif. Ya, kalau boleh tahu Pak, apa visi misi Bapak untuk terus menyejahterakan masyarakat dan apa mimpi Bapak buat Kota Bogor? Sederhana saja, bisa kita rangkum dengan 3 kata. Saya ingin sekali warga Kota Bogor sejahtera. Saya ingin warga Kota Bogor sehat. Dan saya ingin warga Kota Bogor cerdas. Jadi sejahtera secara ekonomi, sehat secara jasmani dan rohani, dan juga cerdas ya secara pikiran. Dan 3 hal inilah yang menjadi landasan semua program-program kita. Kalau 3 ini sudah tercapai, maka visi Bogor menjadikan kota ini sebagai kota yang layak dan ramah untuk keluarga, insya Allah akan tercapai. Ya, siapa yang harus terus mendukung Bapak dan memberikan semangat ketika Bapak sedang letih atau down? Dan mengapa Bapak memerlukan sosok orang lain dalam menjalankan tugas sebagai wali kota, Pak? Keluarga dan kerabat, ya. Dua elemen inilah yang menurut saya salah satu sumber energi saya. Istri dan anak-anak, sahabat-sahabat saya, kerabat saya, itu ada tempat di mana saya bisa berbagi, bertukar pikiran, dan saling menyemangati. Jadi kalau ada masa-masanya di mana saya menghadapi sesuatu yang berat, tempat saya berbagi adalah kerabat dan sahabat tadi, keluarga dan teman-teman dekat gitu. Dan saya beruntung punya banyak sahabat, ya banyak sekali sahabat saya yang membuat saya tidak pernah merasa sendiri. Dan saya percaya bahwa memang membangun Kota Bogor ini nggak bisa sendiri, harus sama-sama, harus berkolaborasi, harus berbagian gitu. Kalau boleh tahu Pak, apa yang Bapak kerjakan ketika selesai menjabat sebagai wali Kota Bogor? Ketika Bapak sedang di rumah lagi ngapain? Dan pertanyaan terakhir, apakah yang ingin, kalau Tuhan izinkan Bapak menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, apakah Bapak bersedia? Di waktu senggang saya lebih banyak gunakan untuk bercengkrama bersama keluarga, ngobrol bersama keluarga, dan berolahraga. Itu aja. Jadi kalaupun ada waktu senggang yang agak mahal, yang agak jarang ini, ya saya akan habiskan dengan keluarga, dengan para sahabat, dan berolahraga. Itu yang pertama. Kemudian saya tidak pernah sebetulnya mematok mau kemana secara kaku gitu ya. Yang penting buat saya sekarang bagaimana saya bisa
menyelesaikan PR-PR saya di Kota Bogor. Tugas-tugas saya diselesaikan dengan baik, sehingga saya meninggalkan Kota Bogor ini dengan banyak pekerjaan yang sudah dirasakan oleh warga, oleh rakyat di Kota Bogor. Itu masalah setelah ini mau kemana, ya rasanya semuanya akan mengalir lah. Saya pribadi sangat happy, sangat gembira apabila setelah selesai wali kota ini, saya menyelesaikan dengan husnul khotimah, saya menyelesaikan dengan baik, itu lebih dari apapun juga. Dan kalaupun kemudian saya kembali ke kampus, ya saya juga akan sangat bahagia kembali ke habitat saya sebagai pengajar dan peneliti di kampus, menulis buku dan berbagi ilmu di kelas. Itu kira-kira. Ya. Apakah Bapak bisa memberikan kata-kata motivasi buat anak-anak muda yang ingin terjun ke dunia politik, dan apa yang menjadi harapan Bapak buat perpolitikan yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Bogor, Pak? Berpolitik itu memang perlu modal. Politik itu perlu modal. Tapi yang harus diyakini adalah modal mana yang paling penting. Saya selalu yakin dan tidak pernah luntur dari dulu bahwa modal yang penting itu bukan materi. Modal yang terpenting juga bukan popularity. Tapi modal yang penting itu adalah hati nurani. Kalau hati kita kuat, kalau nurani kita kokoh, maka yang lain akan mengikuti. Pendukung akan mengikuti, kemudian popularity juga akan mengikuti, dan bahkan mungkin materi juga akan mengikuti. Jadi pilih modal mana yang dulu. Dari situ ketika hati nurani ini ada, muncullah semuanya, terakumulasi, termasuk ilmu. Jadi saran saya buat teman-teman yang tertarik terjun politik, yakinkan dulu, passionnya kuat nggak, hati nuraninya kokoh nggak. Kalau mengejarnya hanya materi, percayalah itu nggak akan kuat. Kalau mengejarnya juga hanya kursi, itu juga tidak akan langgeng. Tapi kalau niatnya untuk memberikan kontribusi, hatinya ke sana, maka yang lain akan mengikuti. Termasuk nambah ilmu, nambah teman, dan yang lain. Itu barangkali pesan saya untuk teman-teman yang tertarik untuk terjun ke politik. Dan mungkin harapan Bapak buat politik yang ada di Indonesia dan juga di Kota Bogor, apa harapan Bapak ke depannya? Politik itu kan satu cara, satu ikhtiar, satu seni untuk memperjuangkan kepentingan jangka panjang bagi rakyat banyak dengan cara-cara yang baik. Itu esensi dari politik. Itu politik at its best. Politik dalam arti terbaik. Tetapi banyak juga yang berpolitik dengan cara sebaliknya. Berpolitik untuk tujuan jangka pendek, untuk kepentingan materi, dan untuk kepentingan kelompok tertentu. Itu politics at its worst. Politik dalam arti terburuk. Cita-cita kita, ikhtiar kita adalah bagaimana semua politisi berpolitik dalam arti terbaiknya. Di mana setiap orang yang berpolitik untuk arti yang terburuk tadi, lambat laun tidak akan mendapatkan tepat dan punah. Sehingga Indonesia dipenuhi oleh politisi-politisi yang berpolitik, yang mempraktekkan politik dalam arti yang terbaiknya. Politik at its best. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawaban yang sudah Bapak berikan. Mohon izin Pak, boleh bilang tolong sampaikan like, komen, share, dan subscribe Duo Laki Channel Pak. Gimana? Mohon izin Pak, boleh tolong sampaikan like, komen, share, dan subscribe Duo Laki Channel Pak. Ya, baik untuk semua, tolong like, subscribe, share di Duo Laki Channel. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya dan waktunya. Boleh foto sebentar Pak? Iya boleh. 1, 2, 3. Sudah Pak? Ya. Nanti mohon izin Pak, kami taruh di Instagram gitu Pak. Boleh ya, Pak? Iya. Ya.
Dan boleh nggak Pak kasih saran-saran buat kami supaya anak-anak muda yang ingin terjun ke dunia YouTuber bisa lebih berkembang lagi Pak? Dunia maya itu memang seru ya. Dunia maya itu asik, tapi jangan lupa seasik-asiknya dunia maya lebih indah lagi dunia nyata. Jadi untuk teman-teman, jadikan dunia maya ini untuk mendukung aktivitas di dunia nyata. Jadi yang konkret-konkret, yang nyata, di dunia nyata, itu harus lebih dominan daripada yang dilakukan dan yang dinikmati di dunia maya. Jadi porsinya menurut saya harus lebih banyak di dunia nyata. Jadi lengkapilah aktivitas kita di sosmed, di YouTube, di Instagram, dengan hal-hal nyata juga di dunia nyata. Itu barangkali ya pesan-pesan titip saya untuk teman-teman semua. Iya Pak, terima kasih atas waktunya dan semoga teman-teman yang menonton bisa mengetahui karir Bapak dan juga bisa termotivasi untuk terjun ke dunia politik. Jadi terima kasih Pak atas waktunya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.